Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tapi seringkali kita lupa, dan itulah salah satu kebodohan manusia. Innahu kana dhuluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa dan bodohnya juga luar biasa, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Seringkali kita mengejar sesuatu yang justru merusak kita dan menyia-nyiakan sesuatu yang bermanfaat dan membahagiakan kita. Itulah salah satu kebodohan kita. Seringkali kita semangat sekali berusaha mendapatkan hal yang memfitnah kita, tapi kita nggak semangat mendapatkan hal yang menenteramkan dan membahagiakan kita. Nah, bicara hal yang membuat kita bahagia, tidak lain tidak bukan adalah ilmu nafi. Karena ilmu nafi itu membuat kita mendapatkan iman dan amal soleh. Maka selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga syahadatan kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kembali bersama bab tentang haramnya kezaliman. Dan hari ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadits Mu'adz bin Jabal, hadits yang cukup terkenal di dunia ilmu, yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Mari kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah sekalian dimanapun berada. Beliau rahimahullah menyampaikan, wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qal, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu qal, beliau menyampaikan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku. Beliau diutus ke
Yaman, jamaah. Beliau diutus ke Yaman. Hadirin yang Allah muliakan, beliau menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman, dan dijelaskan oleh para ulama atau sebagian para ulama kita, beliau diutus di tahun ke-10 Hijriah ke Yaman. Diutus di tahun ke-10 Hijriah. Nah, dalam rangka berdakwah. Dalam rangka berdakwah. Lalu apa kata beliau? Faqal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahkan mereka syahadat la ilaha illallah wa anni, dan aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka menerima dan menurutimu, fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah. Maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam, artinya setiap hari gitu loh. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Allah mewajibkan kalian tuh sholat 5 kali dalam sehari, itu bahasa kita. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Dan kalau mereka menuruti, taat, maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat. Sedekah di sini artinya sedekah wajibah, zakat. Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan ke orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u kalidzalik, dan kalau mereka taat, nurut, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hindari dan jauhi harta mereka yang berharga. Hindari harta kesayangan mereka. Jadi ambil yang standar-standar aja gitu loh. Misalnya kan zakat hewan ternak gitu loh, yang kesayangannya jangan diambil gitu misalnya. Ambil yang standar-standar aja. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah terhadap doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Hadirin Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, inilah hadis Mu'adz bin Jabal. Kita bahas dengan segala keterbatasan kita hadis, dan hadisnya penting sekali.
Pelajaran yang pertama dari hadis ini, kata para ulama, pentingnya mengutus dai ke daerah-daerah yang membutuhkan, sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada saat itu. Jadi pentingnya mengutus seorang dai atau guru agama dan seterusnya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Dan program ini adalah program yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka mengajarkan kebenaran, mendakwahi manusia, berusaha mengarahkan jalan yang benar agar manusia itu nggak melangkah ke neraka, agar haluannya dirubah dari neraka ke surga. Itu hal yang penting. Pelajaran yang kedua, bahwa ketika mengutus seorang dai atau guru agama atau ada program seperti itu, maka yang diutus orang-orang yang punya kapasitas, yang punya ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu bagaimana cara menyampaikan yang hikmah, yang benar, yang bijak. Ketika Nabi SAW mengutus dai, beliau nggak utus sembarang orang. Yang diturunkan oleh Rasulullah SAW adalah Mu'adz bin Jabal, sebagaimana hadis ini. Dan kita tahu Mu'adz itu orang yang paling ngerti tentang halal dan haram. Mu'adz itu alim, hadirin, ulamanya ulama. Jadi nggak setiap orang diutus, karena ini tanggung jawab yang nggak mudah, amanat yang sangat besar. Kalau salah dalam menyampaikan itu fatal. Masih ingat kisah tentang seseorang yang terluka parah di kepalanya, lalu pada saat itu di tengah perjalanan dan mereka harus bermalam, ketika tidur yang lagi luka parah ini qadarullah mimpi basah, hadirin. Bangunlah mereka di waktu pagi, lalu bingunglah ini orang, gimana nih, harus mandi atau enggak, sedangkan lukanya cukup parah dan bahaya kalau kena air. Ia tanyalah kepada teman-temannya, gimana saya harus mandi nggak nih, boleh nggak saya tayamum pengganti mandi janabah? Maka kata teman-temannya, nggak boleh, kan masih ada air, kata mereka. Kalau ada air harus mandi dong. Akhirnya mandilah orang ini. Habis mandi mati, hadirin. Habis mandi mati. Sampailah berita itu ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah statement, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu dengan fatwa mereka, dengan arahan mereka, dengan jawaban mereka yang tanpa ilmu. Maka ancamannya Allah akan balas perbuatan mereka tersebut. Dan Nabi SAW menggunakan kalimat yang sangat tajam, qatalahumullah. Mereka telah membunuh teman mereka dan Allah akan balas. Dan bahasanya qatalahum, Allah akan bunuh mereka, artinya Allah akan balas mereka dengan yang setimpal. Bayangkan pembunuhan, bahasa Nabi SAW, karena salah jawab, salah fatwa, karena berfatwa atau menjawab tanpa ilmu dan gak punya kapasitas. Lalu Nabi kita SAW melanjutkan, ala sa'alu illam ta'lamu. Kenapa mereka gak bertanya kalau mereka gak ngerti? Kenapa gak jawab?
tanya dong, belajar dong, jangan langsung turun dan menjawab problematika umat, karena bisa jadi fatal. Alih-alih membantu justru kontraproduktif, bahkan memudaratkan umat. Kenapa mereka nggak bertanya kalau mereka nggak tahu? Kenapa nggak jawab? Kenapa nerangin? Kenapa berdakwah dan seterusnya? Ini kan harusnya ditanyakan. Ala inna shifa'al 'iyis su'al, kata Nabi SAW. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu bertanya. Ini fatal, hadirin. Kalau bodoh nanya, bukan nyampein gitu maksudnya. Kalau nggak ngerti bertanya, bukan ngejawab. Ini orang meninggal nih gara-gara tuh fatwa. Siapa yang tanggung jawab? Makanya kalau berangkatnya atau mengutus seorang dai atau dai ke pelosok atau ke tempat yang membutuhkan, itu adalah sebuah program yang luar biasa, yang penting, salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pastikan punya kapasitas dan hanya bicara sesuai dengan kapasitasnya. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Ya udah, kalau kapasitasnya 3 ya 3 aja, nggak usah maksa jadi 6. Kalau kapasitasnya 7, nggak usah bicara masalah-masalah yang 8, yang 9, yang 10. Bilang saya nggak tahu. Itu contoh jawaban yang bisa mencelakakan penanyanya. Langsung kasus di zaman Rasulullah SAW. Ada lagi jamaah kasus yang memudaratkan dan mencelakakan yang jawab, seperti kisah apa? Pembunuh 99 plus 1 nyawa. Ketika ada pembunuh 99 nyawa nanya ke seorang rahib, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ke ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ini saya ngebunuh 99 nyawa, ada taubat nggak? Bisa nggak saya bertobat? Bisa nggak saya jadi orang baik? Bisa nggak saya masuk surga? Itu kira-kira maknanya. Kata ahli ibadah nggak punya ilmu itu, nggak bisa mas, kebanyakan. Ini udah fatal, nggak bisa. Akhirnya pembunuh ini mikir, kalau nggak bisa bertobat, apa bedanya saya ngebunuh 99 nyawa dan 100? Gak ada bedanya, neraka-neraka juga. Akhirnya dieksekusi itu ahli ibadah. Dan mungkin sebel juga dia, nggak bisa, oh ya udah sekalian aja. Tapi Allah tetap memberikan hidayah sama diri dia. Nanya lagi ke ahli ilmu, saya udah membunuh 100 nyawa, ada kesempatan taubat apa enggak? Apa kata ahli ilmu? Lihat orang punya ilmu, man yahulu bainakum baina taubah, kata, siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Ya bisa lah. Masya Allah, senang orang ini. Bisa. Siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat? Akhirnya semuanya selamat. Yang ahli ilmunya selamat, yang bertanya selamat, dan akhirnya disuruh hijrah, dan di tengah jalan meninggal, diukur sama 2 malaikat, ternyata lebih dekat ke tempat hijrahnya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Itu kan cerita singkat hadis tersebut, dan sudah kita bahas hadis itu. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Jadi ini penting hadirin, gak bisa ngasal juga, fatal. Jadi yang turun tuh memang yang punya ilmu dan hanya bicara sesuai dengan ilmunya, jangan bicara yang lain. Dan jangan gengsi bilang nggak tahu. Imam Ahmad pernah ditanya, diriwayatkan pernah ditanya 40 pertanyaan. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah ditanya tentang
atau sebanyak 40 pertanyaan dalam riwayat. Ini gurunya Imam Syafi'i, jadi ngerti sendirilah gimana kualitas beliau. Ternyata yang dijawab cuman kurang lebih 4 atau 6 pertanyaan. Maka bingunglah yang bertanya, padahal dari jauh gitu. Terus sisanya gimana nih? Apa yang harus saya sampaikan ke warga saya? Ini pada nitip pertanyaan. Yang dijawab cuman segini. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, ya sampaikan aja, anna malikan la yadri. Sampaikan aja, Malik nggak ngerti. Kok repot banget. Lihat orang yang ikhlas itu ya. Nggak peduli opini manusia. Mau manusia bilang dia bodoh kayak, nggak ngerti apa-apa kayak, lemah kayak, nggak ada urusan. Kalau tahu dijawab, nggak tahu bilang nggak tahu. Itu orang jujur, orang ikhlas apa adanya. Bilang aja Imam, dan nggak pakai Imam, bilang aja Malik nggak tahu. Udah simple. Yang saya tahu saya jawab, yang saya nggak tahu saya nggak tahu. Nah, itu pelajaran penting dalam hadis ini. Kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Dan kembali lagi ke hadisnya, mari kita lihat hadisnya. Kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, atau qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlil kitab. Di Yaman itu kata Nabi, kondisinya mereka ahlul kitab. Dari sini pelajaran penting bahwa orang yang mau berdakwah itu hendaknya punya data tentang kondisi orang-orang yang didakwahi. Jadi kalau kita mau mengutus seorang dai atau guru agama atau murid kita gitu ya, maka kita harus bekali, ini Anda akan berhadapan dengan ini loh gitu. Dan orangnya sendiri yang berangkat harus ngerti siapa yang saya hadapi. Siapa yang saya hadapi. Karena beda komunitas, beda ini, beda karakter. Dan kasih tahu karakter mereka gini loh gitu. Anda akan berhadapan dengan A, Anda akan berhadapan dengan B, Anda akan berhadapan dengan C gitu. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Salah satu ilmu yang dimaksud, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, ilmu tentang objek dakwah kita. Nah, itu. Jadi ilmu tentang objek dakwah kita. Siapa objek dakwah kita? Si A. Si A ini gimana karakternya? Si B. B ini sifatnya kayak apa? Si C. C ini backgroundnya apa? Itu penting. Jangan cukup bicara, padahal ternyata salah, kontraproduktif. Gitu hadirin. Ini penting. Jadi ini hal yang penting. Beda gitu loh. Harus beda. Harus beda. Kan begitu jemaah. Ketemu petani sama ketemu komunitas nelayan tuh beda bahasanya. Walaupun intinya sama, bahasa pengantarnya tuh beda. Gitu loh. Itu hal yang perlu kita camkan. Ketemu orang-orang yang sudah sepuh dengan anak-anak muda beda juga bahasanya. Jadi harus ngerti. Makanya Nabi SAW luar biasa, dikasih tahu, engkau akan bertemu dengan Alkitab, siap-siap. Dan Mu'adz kan jago hadir, yang paling tahu halal haram, langsung connect, oh Alkitab, jadi saya harus begini begitu. Jadi ada yang perlu dikasih tahu secara umum dan global saja, ada yang harus diperinci tergantung orangnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini adalah kalau mau berdakwah itu mulai dari pondasi, mulai dari asas, mulai dari dasar. Lihat, Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal,
kalau berdakwah dengan mereka, mulailah dengan syahadatain, mulailah dengan tauhid, mulailah dengan risalah. Jelaskan mereka tentang iman kepada Allah, syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi mulailah dengan syahadatain. Syahadatain itu apa sih? Ya, dua kalimat syahadat. Maknanya, apa maksudnya, konsekuensinya, gitu. Berarti ini mulai dengan iman kepada Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, dalam perbuatan-perbuatan Allah, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dalam ibadah yang kita lakukan hanya kita tujukan kepada Allah itu. Dan lalu jelaskan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Tanamkan kecintaan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu penting. Itu dasar. Makanya kata para ulama, dan ini cara berpikir ilmiah, asilil asla thumma far'il furu'a atau far'il far'a. Itu konsep berpikir ilmiah. Asilil asla wa far'il far'a, gitu. Apa artinya, hadirin? Artinya itu bahas dan tanamkan hal-hal dasar pondasi sebelum kita mengulas dan menjelaskan cabang-cabang dari pondasi-pondasi tersebut, gitu. Jadi bicara pondasi dan dasar sebelum bicara cabang, bicara induk sebelum bicara cabang, benahi kantor induk sebelum benahi kantor-kantor cabang, kan gitu. Karena inti keputusan kan kantor induk, gitu. Kalau misalnya bicara bisnis, kalau bicara ilmu juga gitu. Asilil asla wa far'il far'a, gitu jamaah. Tanamkan dasar, baru jelaskan tentang cabang, kayak itu. Gitu jamaah. Jadi bicara tentang iman, bicara tentang tauhid, bicara tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jelaskan tentang risalah, itu dasar-dasar ilmu. Jelaskan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW sebelum bicara yang lain. Sebelum bicara yang lain, lihat Mu'adz bin Jabal nggak disuruh bicara A, B, C, D, enggak. Padahal kan masalah banyak. Emangnya maksiat nggak banyak apa? Maksiat banyak. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menekankan, dakwahi pertama kali itu iman, tauhid, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu gimana hati orang itu ta'alluq, terpaut dengan Allah. Lalu jelaskan bahwa aku ini Rasulullah, bahwa Muhammad bin Abdullah itu hanya utusan Allah, sehingga beliaulah satu-satunya referensi menuju Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada referensi lain, dan semua referensi harus berkiblat kepada beliau. Itu penting. Kalau kita mau bicara macam-macam sama orang, atau mau diskusi, mau dialog, bahkan mau berdebat, salah satu kaidah debat apa sih dalam ilmu usul fikih? Salah satu kaidah dalam dunia diskusi, dialog, perdebatan adalah samakan dulu referensi, gitu loh. Samakan dulu literasi. Jadi sumbernya harus sama dulu. Kalau sumbernya beda, susah banget ketemunya. Makanya ulama dulu kalau berbicara, oke, kita mau berdebat, referensi kita apa nih? Kalau referensi aja udah beda, susah ketemunya. Susah ketemunya. Susah ketemunya. Kalau referensinya kan sama. Oh, saya misalnya ada masalah, oke, referensi saya Al-Quran. Oh ya udah, kita buka aja Al-Quran, mana yang benar udah. Referensiku tuh hadis Nabi. Oh, alhamdulillah, kita buka hadis, kita lihat aja hadisnya.
referensi saya, kita diskusi referensinya buku-bukunya Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, buka aja buku Imam Syafi'i. Kita lihat deh siapa yang tepat. Tapi kalau yang satu pakai bukunya Al-Imam Asy-Syafi'i, satu lagi pakai buku Madzhab Hanafiyah, ya nggak ketemu seringkali. Kita harus dudukkan. Kalau itu jadi dasar yang paling mentok dalam diskusi. Yang satu pakai A, satu pakai B, nggak ketemu. Makanya ini pentingnya dasar dan iman, hadirin. Iman itu hal yang paling penting. Tauhid kepada Allah itu hal yang paling penting. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengutus. Fokus kepada dasar, fokus kepada pondasi, fokus kepada pokok, induk segala macam masalah sebelum bicara yang lain. Dan itu butuh waktu, hadirin. Nabi SAW aja 13 tahun di Mekah bicara itu aja. Secara umum kan begitu. Itu hal penting. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka nurut kepada engkau, maka jelaskan bahwa, kita lihat redaksinya, hadirin, redaksi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian itu untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. 5 waktu dalam sehari. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa yang pertama, lagi-lagi, tanamkan iman dan tauhid sebelum ibadah-ibadah yang lain. Makanya syahadat dulu baru sholat. Makanya rukun Islam kan syahadat dulu baru bicara sholat. Walaupun sholat sangat penting. Lalu dari sini kita bisa juga pelajari bahwa sholat yang wajib itu sholat 5 waktu. Dari sini ulama juga menjadikan dalil, atau di sini dijadikan dalil para ulama bahwa sholat witir itu bukan sholat wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi ini dalil witir itu tidak wajib, karena yang wajib 5. Sebagaimana sholat rawatib bukan sholat wajib, sholat duha bukan sholat wajib, tahajud bukan sholat wajib. Sholat wajib itu 5 gitu loh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu aja. Ini hal penting. Lihat bagaimana tahapan-tahapan imannya dulu ditanamkan, tauhidnya dulu ditanamkan, dasarnya dulu dikuatkan, lalu yang berikutnya sholat dicek, sholat ditekankan. Sholat pun nggak langsung sapu bersih semua, sholat 5 waktu dulu, 5 waktu. Sebelum mereka jaga sholat 5 waktu. Lihat, sistematis. Nabi SAW mengerti prioritas itu, ngerti. Gitu hadir. Nggak langsung semuanya disampaikan, semua dijawab, enggak. Iman dulu, tauhid dulu, lalu habis itu sholat. Gitu hadirin. Lalu kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan. Fa'inhum ata'u lidzalik, kalau mereka nurut dan taat ketika engkau menjelaskan tentang sholat, dituruti, diamalkan. Fa'alimhu anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka bayar zakat, sedekah wajib. Sedekah diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikasih ke orang miskin di antara mereka. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam hadis ini zakat dinamakan sedekah oleh Nabi, sedekah wajib, sedekatun. Dan kenapa zakat dinamakan sedekah, atau bahasa orang kita sedekah?
Karena kata para ulama, li'anna zakat tadullu ala sidqi muzakki. Zakat itu bukti kejujuran yang mengeluarkan zakat. Karena sedekah dari sidq, jujur bahwa dia beriman kepada Allah, jujur tentang komitmennya untuk taat sama Rasulullah SAW, jujur tentang keyakinannya kepada hari kiamat, jujur bahwa dia tidak terfitnah dengan dunia. Kenapa demikian? Karena kita tuh suka uang, hadirin. Manusia itu suka uang, gitu loh, suka uang dan harta. Coba siapa yang nggak suka uang? Aku nggak suka uang, Pak Ustadz. Aku suka fulus, sama aja, hadirin. Duit, fulus, harta, semua kita suka. Karena Allah yang berfirman demikian. Masih ingat surat Al-Fajr ayat 20? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian tuh suka sama harta, hubban jamma. Kalian tuh cinta sama harta dengan kecintaan yang luar biasa, hubban jamma, yang sangat berlebihan. Ini awalnya manusia. Kalian tuh suka. Allah yang berfirman. Ini bukan si A komentarin si B, B komentarin si C. Allah yang berfirman. Kalian tuh suka sama harta. Nah ini kan berarti harus dilawan. Dan harta itu harus digunakan di jalan Allah. Dan tujuan kita bukan harta. Harta adalah sarana. Tujuan kita menuju Allah dan kembali ke kampung akhirat. Nah, salah satu pembuktian kejujurannya, keluarkan zakat. Gitu. Dan hadirin Allah muliakan, dan dari sini diambil pelajaran juga bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Dan apa definisi orang kaya dalam bab ini? Definisi orang kaya dijelaskan oleh para ulama, huwallazi yamliku nisaban, orang yang hartanya sampai ke nisab, gitu, lalu berusia 1 tahun haul. Nah itu orang kaya, ini maksud. Jadi orang kaya bukan orang yang berlimpah uang, ya itu juga orang kaya, jelas. Tapi kan standar minimnya apa nih, gitu loh. Karena kan orang kaya itu relatif juga, hadirin. Kaya level kelurahan beda lagi jika dibandingkan dengan kaya level kecamatan, kan gitu. Kaya level sebuah desa beda lagi dengan kaya level kota. Dia kaya di desa, begitu masuk kota kayaknya gue nggak ada apa-apanya deh, kayak bukan orang kaya sama mereka, aku ternyata orang biasa-biasa aja. Nah ini didudukannya gimana? Karena ini ada hak Allah dalam masalah uang, zakat. Apa yang dimaksud kaya? Kaya di sini kata para ulama yang hartanya masuk ke nisab. Kan nisab kan 80-an gram emas, lalu berusia 1 tahun di kita, nggak turun-turun lagi, nggak turun dari nisab, gitu loh. Maka dia dikatakan kaya yang harus bayar zakat, gitu loh. Jadi bagi yang hartanya sudah sampai 85 atau 87 gram emas, dia udah jadi orang kaya di sisi Allah secara harta, karena dia sudah wajib zakat, gitu jamaah. Hadirin Allah muliakan. Nah, kita lanjutkan. Faturaddu fi fuqaraihim. Lalu zakat itu diberikan kepada fuqaraihim, fakir miskin di antara mereka. Jadi fakir miskin di antara mereka.
Beliau sedang menyebutkan salah satu mustahik yang berhak dapat zakat. Dan perlu kita ketahui ya, bahwa yang berhak dapat zakat bukan hanya fakir miskin, dan itu bisa dicek dalam surat At-Taubah ayat 60. Bisa dicek di sana, dan bukan pembahasan kita sekarang. Jadi dan salah satu mereka adalah fakir miskin. Nah, dari sini fakir miskin. Nah, ulama mengatakan fakir miskin itu siapa sih? Dari pembahasan panjang para ulama, fakir miskin itu secara umum adalah orang yang penghasilan dia selama setahun itu di bawah kebutuhan pokok atau primernya selama setahun. Itu fakir miskin. Dan Nabi SAW lihat faturaddu fi fuqara'ihim, lihat redaksi hadisnya, fakir miskin di tengah-tengah mereka. Kata ini fakir miskin di tengah-tengah mereka atau di antara mereka menunjukkan bahwa zakat itu hukum asalnya dikasih ke fakir miskin di lingkungan orang kaya tersebut, atau di negeri orang kaya tersebut, di daerah orang kaya tersebut, gitu loh. Jadi di mereka. Jadi ini kan ke Yaman, ya di Yaman gitu loh. Kan Mu'adz diutus ke Yaman, ya di Yaman. Jadi di negeri mereka. Di negeri mereka. Dan banyak para ulama fikih mengatakan, dan zakat tidak diberikan ke negeri lain kecuali ada sebab, ada kebutuhan yang urgen dan pertimbangan yang urgen. Dan bahkan sebagian ya, bukan semua, sebagian ulama itu mengharamkan memberikan zakat ke negeri yang berbeda selama di dalam negeri itu ada mustahik yang membutuhkan. Gitu loh. Ada mustahik yang membutuhkan, gitu loh. Sebagian mengatakan nggak boleh selama di negeri itu ada mustahik yang membutuhkan. Itu keterangan. Dan ucapan kita sebagian itu menunjukkan memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi ini info untuk penekanan aja, gitu loh. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan seperti tadi, fuqara'ihim, di negeri mereka. Lalu juga ini juga konsep berbuat baik. Konsep berbuat baik kan al-aqrab fal-aqrab, kata Nabi SAW. Yang terdekat dekat, baru yang jauh. Terdekat dekat, baru jauh, gitu. Lalu di antara hikmahnya kata para ulama, agar, nah ini penting, agar hubungan antara orang kaya dan orang miskin di negeri tersebut solid. Nah itu penting juga tuh. Dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial atau menambah gap kecemburuan. Artinya ketika orang kaya di negeri tersebut itu memberikan hartanya ke orang-orang miskin, itu kan akan timbul kasih sayang, simpati dari orang miskin, gitu. Dan kecemburuan menjadi berkurang, karena kan orang miskin di negeri itu atau di daerah itu kan tahu siapa aja orang kaya. Nah kalau harta orang kaya enggak ke mereka, apalagi mereka tahu keluar, itu bisa bahaya dalam kehidupan sosial. Itu kata para ulama, bisa bahaya, timbul kecemburuan. Kenapa kita nggak dikasih? Kenapa dikasih yang di sana? Kan kita lebih dekat, kita kan ini, kita kan itu. Tapi kalau mereka diprioritaskan, timbul, alhamdulillah, bahkan senang orang-orang miskinnya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada orang kaya, jadi suka ngebantu kita, baik sama kita, gitu kan. Kita doain semoga hartanya berkah ya, gitu.
semoga hartanya tambah banyak Pak ya, amin gitu. Kok baik banget ya, ya kan kalau banyak besok tahun depan ngasihnya lebih banyak lagi gitu. Pinter juga orang miskinnya. Jadi pokoknya, tapi solid akhirnya gitu loh. Nah ini yang dijaga sama para ulama kita. Ya, mereka tuh ngerti psikologi sosial. Ini kalau setiap itu kasih keluar, ini bisa bahaya di lingkungan itu. Tapi kalau yang dekat dikasih, senang, itu solid. Lingkungan jadi solid, daerah itu jadi solid, negeri itu jadi solid. Ketika negeri itu solid, ada banyak maslahat yang bisa didapatkan gitu. Itu hadirin Allah muliakan. Makanya alasan mereka tuh bukan apa-apa karena itu. Kecuali tadi ada sebab yang yang urgent, yang darurat, yang hajam masah, itu ada pertimbangan lain. Kita lagi bicara hukum asal nih, ada pertimbangan lain. Mungkin nanti di sebuah negeri atau negeri tetangga atau negeri agak jauh itu sangat darurat, ada bencana besar sekali sana, mereka butuh, kalau nggak mereka meninggal dan sebagainya. Itu pembicaraan beda lagi. Itu pembicaraan beda. Allah Ta'ala bisawab. Hadirin Allah muliakan. Lalu tadi kita sudah jelaskan dengan segala keterbatasan, Nabi wanti-wanti, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalian tuh hati-hati dan hindari harta-harta spesial mereka, harta-harta kesayangan mereka. Itu tadi contohnya, misalnya zakat hewan ternak. Ada misalnya kesayangan, hewan kesayangannya atau ini unta kesayangannya, jangan diambil. Gitu loh. Itu penting. Jadi ambil yang standar aja. Jangan dan ini pelajaran besar bagi kita. Jangan kita ambil harta kesayangan orang. Jangan ambil harta kesayangan masyarakat. Ini penting. Jadi poinnya gini loh. Kalau zakat aja nggak boleh ke sana, apalagi kita, gitu loh. Jelas ya? Jadi jangan punya mental teman kita punya barang yang dia sukai, aku mau itu dong. Jangan, udah jangan. Ribut nanti kita sama dia. Jangan ngincar kesenangan orang, udah biarin aja dia dengan kesenangannya, selama halal gitu loh. Jangan. Zakat aja, ini zakat, jelas zakat, rukun Islam yang 5, salah satu dari rukun Islam yang ketiga kan zakat. Itu aja kata Nabi, jangan ambil harta kesayangan manusia, jangan. Apalagi untuk kepentingan kita atau hal yang urgensinya bukan zakat. Jangan gitu. Jangan. Misalnya simpel aja contoh, misalnya biasa mungkin kita ini persahabatan, teman sama teman, persahabatan. Kita tahu mobil teman kita ada 3 misalnya, dan kesayangannya yang mobil pertama. Kalau kita pakai, jangan pilih yang pertama, yang kedua, ketiga aja. Nggak pakai mobil gua aja, enggak, yang itu aja. Atau mungkin buat urusan apa gitu ya, enggak. Kecuali kalau dia maksa, dia yang pengen, itu beda lagi. Tapi kalau ini enggak, kita pakai yang itu. Mobil kesayangannya buat dia, buat urusan dia aja, gitu. Itu poin. Atau di dunia persahabatan ibu-ibu gitu, biasakan ibu-ibu tuh hobinya tas. Kalau kita tahu teman kita punya tas kesayangan, jangan otak-atik tasnya dia itu, misalnya gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dan sebagainya, pakai aja nih punya gue, ya yang itu aja, gitu. Kok nggak yang ini? Ya gue kan tahu lo selalu pakai yang itu lo pakai aja. Kita mau pakai yang ini. Itu kalau ada alasan syar'i. Jadi intinya hindari harta kesayangan orang. Jelas ini. Poinnya adalah antum bayangin ya, agama kita ngebahas sampai sedetail ini gitu loh, untuk jaga perasaan orang, untuk ini gitu loh. Itu apa kita nggak terenyuh ya, atau kita nggak sadar juga, wah ini kebenaran, ini agama tuh mulia banget, agama ini tuh tingginya luar biasa. Benarlah kata Nabi SAW, al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam tuh sangat tinggi dan gak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sampai beginian tuh dibahas, hadirin. Jangan main asal aja, dan kita harus peka. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Harus peka, kita harus tahu kesayangan orang tuh yang mana hartanya. Jangan main asal ambil-ambil aja.
Karena kan kita suka gitu kan, atau baju atau apalah, atau sepatu kita sama apa, kita ukuran sepatu kita sama, atau dipaksain sama biar kita bisa pakai sepatu dia, mungkin gitu juga. Jangan ditiru kalau begitu ya. Bukannya kegedean, enggak sama-sama gitu. Ternyata pakai kaos kaki 4 gitu biar pengen sepatu bermereknya dia, misalnya gitu. Jadi poinnya adalah ketika udah misalnya kita kehujanan, banyak loh kasus gitu. Ini bukan minta-minta, enggak. Ada banyak kasus kita kehujanan di rumah sahabat kita, teman kita. Terus dia lagi gue harus pergi dulu ya gitu. Pokoknya lo mandi ya, habis mandi udah buka aja lemari baju gue, lo pilih deh baju, pakai aja. Nah kalau kita tahu ada beberapa baju kesukaan dia, jangan pilih itu gitu loh. Nggak, jangan disengaja. Gue mau tahu loyalitas dia seperti apa sama gue, pilih baju atau gue, nggak perlu kayak begitu gitu. Jadi biarkan ya kesukaan dia buat dia aja. Kita cari baju yang lain. Lalu pakai aja, walaupun diizin, walaupun pakai aja. Itu kepekaan, itu kematangan orang. Walaupun dikasih izin, kecuali dipaksa ya udah. Tapi kalau dia bilang udah bebas ya, lu ambil aja, atau kamu ambil aja ya, jangan pilih yang paling bagus, atau jangan pilih kesukaan dia. Kita harus tahu dia kesukaan. Nah, makanya untuk ngerti ini kita harus tahu kesukaan dia apa, itu kan poinnya. Ya sama kayak ketika Nabi SAW mengatakan fa iyyaka wa akaraima amwalim, jangan engkau ambil harta kesayangan mereka atau yang spesial dari mereka. Berarti kan muat harus tahu dulu harta yang mereka suka itu apa. Kalau nggak dapat poinnya. Makanya penuntut ilmu itu harus peka. Orang yang sudah ngaji itu harus peka, harus bisa ngebaca, harus baca teman-teman, harus bisa baca keluarga, harus baca ini gitu loh. Harus peka. Dan mulai dari yang paling kecil harus peka sama apa kesukaan istri, apa kesukaan suami, itu harus peka. Jangan udah nikah segala macam nggak ngerti. Gitu loh. Pulang-pulang dengan wajah berseri bilang ke Beb, aku ada makan spesial gitu loh, sangat spesial, ini yang terbaik. Begitu buka duren dan istrinya alergi duren, akhirnya ribut gitu loh. Padahal nikah udah 17 tahun. Kamu tuh nggak pernah ngerti aku, kamu emang nggak peka, kamu nggak peka gitu loh. Burung perkutut kamu aja kamu ngerti kesukaannya apa. Aku ini 17 tahun mas, 17 tahun. Bayangkan ribut sampai bawa burung perkutut gara-gara nggak peka doang. Jadi akhirnya ribut semuanya. Ini kita harus peka. Dan itu tadi, begitu kita dibukakan pintu untuk misalnya akses harta atau kepemilikan atau barang apa yang lain, jangan pilih yang kesukaan mereka. Jangan pilih kesukaan mereka. Biarkan mereka. Itu fikih dalam berinteraksi. Dalam loh ini hadirin. Harus ngerti kita. Lihat ini dai itu ngerti kayak gitu. Jangan dai nggak ngerti apa-apa. Atau ini guru agama tuh ngerti kehidupan. Ngerti, oh ternyata harus begini. Nah kita harus belajar terus. Dan yang terakhir, dan ini intinya, mohon maaf agak panjang, baru kita masuk ke inti. Di bab ini, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Ini fatal. Kata Nabi SAW, kita lihat redaksinya, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hijab, penghalang. Artinya diijabah sama Allah, diijabah. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun datang. Dan kita kaitkan juga dengan hadits kemarin. Hadits Abu Musa, innallaha la yumli lidzalim. Allah itu bisa menangguhkan atau suka menangguhkan hukuman bagi orang zalim. Jadi bukan berarti disumpahin hari ini kejadian, belum tentu, bisa jadi besok, lusa. Hati-hati doa orang terzalimi, ngeri hadirin, ngeri. Makanya jangan buat zalim, nanti kalau didoain kita buruk, disumpahin kita selesai, berantakan hidup kita, hadirin. Dan catat baik-baik, catat riwayat ini.
Ini riwayat lain dari hadits Anas. Riwayat Anas. Kata Nabi SAW, tolong dicatat baik-baik hadits ini. Ini hadits penting dalam bab ini. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, walaupun orang yang terzolimi itu orang kafir, nggak beriman sama Allah, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah. Dari sini doa orang terzolimi walaupun dia nggak beriman, kalau nyumpain kita, kalau mendoakan keburukan bagi kita, diijabah. Diijabah. Dan dalam hadis Abu Hurairah, catat juga doa hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, da'watun mazlum mustajabatun wa in kana fajira fafujuruhu ala nafsihi. Nabi SAW bersabda, doa orang terzalimi diijabah. Lihat, statement clear, jelas, nas, nggak ada multitafsir. Doa orang terzalimi diijabah. Wa in kana fajir, walaupun yang terzalimi itu orang fajir, orang fasik. Fafujuruhu ala nafsihi, karena kefajirannya itu bumerang bagi dirinya sendiri. Kefajirannya nggak ada urusannya sama kita. Kefasikannya, dosa-dosa besarnya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia dizolimi, dia berdoa menyerang kita, kena kita. Kena kita. Jadi tenang aja, yang gua zolim ini pezina kok bos. Sama pezina itu, dia angkat tangan, dia zolim, kita zolimi dia, kena kita. Jangan zolimi, jangan zolimi, jangan zolimi. Itu penting. Itu penting. Dan makanya ulama wanti-wanti tentang masalah ini. Ulama wanti-wanti tentang masalah ini. Ulama wanti-wanti masalah ini. Abu Yahya Al-Barmaki itu punya anak. Anaknya bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, ya abati, ba'dal amri wa nahyi wal amwal sirna ila hadha. Jadi anaknya bertanya, setelah perintah dan larangan dan harta ini kita, apa nasihatmu ini wahai ayahku? Kata ayahnya apa? Ya bunai, da'watu mazlum ghafalna anha lam yakfalillahu anha. Anakku, ingat baik-baik, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Kita ini suka lalai, kita suka lupa, tapi Allah nggak pernah lalai dengan itu. Itu poinnya. Allah nggak pernah lalai. Kita ini asik aja zolimin orang, nyakitin orang, nyinggung orang. Kita tuh lalai. Ingatlah, Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lalai. Dan doanya mustajab. Sebagian ulama punya nasihat dalam 2 bait syair, berbunyi begini jamaah, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Jangan sekali-kali Anda melakukan kezoliman walaupun Anda mampu, walaupun Anda punya power untuk itu, walaupun Anda bisa, karena kezoliman itu akhirnya selalu penyesalan bagi Anda. Akhirnya selalu penyesalan. La tadlimanna idza ma kunta muqtadira fadh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami. Namat uyunuka wal madhlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Jadi namat uyunuka wal madhlumu muntabihun, matamu tertidur, tapi mata orang yang engkau zolimi itu nggak tidur. Dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia nggak tidur. Jadi ketika Anda tidur nyenyak,
Karena Anda zolimi orang, sikat sana, ambil sana, gibain sana, terus nyerang sana, bunuh karakter. Itu yang Anda zolimi. Seringkali nggak tidur. Dia sedih, dia sakit hati, dia marah, dia kecewa, dia dendam. Yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Ketika Anda tidur, dia akan keburukan kepada Anda. Dan mata Allah tidak tidur. Dan Allah tidak tidur. Jadi Anda tidur, Allah nggak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah nggak tidur. Anda tidur, Allah nggak tidur. Anda nggak dengar dia mendoakan Anda, Allah dengar dia mendoakan Anda. Dan Allah ijabah. Jadi jangan sekali-kali zalimin orang. Walaupun kita bisa, walaupun orang nggak bisa ngelawan, gitulah. Itu tadi. Idza ma kunta muqtadira. Mungkin dia nggak bisa ngelawan, tapi dia bisa berdoa. Dia nggak bisa lawan kita, dia nggak bisa balas dendam kita ke kita. Dia nggak punya bergen, dia nggak punya apapun. Tapi dia punya lisan, dia punya hati, dia bisa angkat tangan, dia doa sama Allah. Ya Allah, balaslah fulan. Ya Allah, hancurkan fulan. Ya Allah, buat anak-anaknya durhaka sama dia. Ya Allah, hancurkan rumah tangganya. Gimana kalau dia ngomong demikian? Ya Allah, jangan kasih dia masuk surga. Allahu Akbar. Kita nggak mikir begitu. Apalagi, sekali lagi, apa kata Nabi SAW? Da'watul mazlum mustajabatun. Doa orang terzalimi itu dapat diijabah. Diijabah. Wa in kana fajir, walaupun dia orang fasik, orang fajir. Dan kefasikannya urusan dia, nyerang dia, tapi bukan berarti doanya nggak diijabah. Saya mau tanya sama ini terakhir ya, orang-orang fasik dan seterusnya, ya nggak takut sama Allah, lalu kita zolimi, kira-kira kalau doa lembut-lembut apa enggak permintaannya? Hah? Simpel aja. Ketika dia doa itu gimana doanya? Hah? Orang fasik segala macam, ngomongnya segala, terus kita zolimi mereka atau zolimi dia, kira-kira doanya tuh berperi kemanusiaan dan beri keadilan apa enggak? Itu yang mikir, coba kita mikir. Kan itu kata Nabi. Kalau misalnya ada orang zolimin ulama, rabbani, zahid, orang yang zuhud segala macam, mungkin doanya hadanallah gitu loh. Atau hadanallah wa iya gitu. Semoga Allah kasih hidayah buat kita semua. Nggak nyumpain Pak Ustadz, enggak. Semoga dapat hidayah. Karena Pak Ustadznya orang soleh. Lalu kita zolimi orang-orang kayak begitu misalnya. Atau orang awam yang baru ngaji mungkin belum bisa mengontrol emosinya. Terus kalau mereka itu sumpah serapah gimana coba? Ya. Coba. Oh, ada kasus di masyarakat, ada kasus. Ini cuma masalah jalan doang, masalah jalan nyelak gitu. Harusnya ini jalan itu nyelak. Itu disumpahnya, ya Allah hadirin. Disumpahnya gini, didoanya gini. Gua sumpahin lo. Ini jangan ditiru ya, ini contoh aja di masyarakat. Gua sumpahin lo mandul 7 turunan. Subhanallah. Gua sumpahin lo mandul 7 turunan. Itu kan parah banget hadirin. Anda tanya sama teman, yang namanya mandul ada turunan pertama apa enggak? Enggak ada. Terus gimana 7 turunan gitu loh. Namanya mandul 7 turunan pertamanya enggak ada gitu loh. Kok bisa mandul 7 turunan? Itu gimana ceritanya? Karena ya Allah, mandul 7 turunan. Mandul kan enggak ada turunan pertama. Terus gimana turunan kedua, ketiga, keempat, kelima kan? Ya itulah. Orang kalau udah kecewa sakit hati ngomongnya semua disebutin hadirin. Itu di masyarakat. Jangan zolimi orang. Itu tadi, jangan zolimi orang deh. Orang tuh kalau orang nggak kecewa aja, ngomongnya kadang-kadang nggak tertata. Ini orang udah kecewa, orang marah, orang dendam sama kita, orang tersinggung. Kecuali kalau kita menyampaikan hak dan kita on track, kita udah berhikmah, lalu ada orang tersinggung, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau memang ini karena kelalaian kita, kekurangan kita nyikut orang, kita zolimi orang, kita ngambil harta orang, kita hancurkan kehormatan orang, itu fatal hadirin. Fatal. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan pernah remehkan masalah ini. Ingat, kita tidur, itu yang kita zolimi nggak tidur, dendam dia, dendam, dan dia doain kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari kezoliman dan doa orang terzolimi. Dan kalau kita melakukan kezaliman, semoga Allah lapangkan hati orang yang kita zolimi dan memaafkan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.